Dalam peraturan pemerintah Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD, MI, dan SMP atau MTS. Nah, dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci mengenai kebutuhan ruang seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang guru dan kepala sekolah, ruang UKS dan toilet siswa dan guru. Nah, serta fasilitas pendukung lainnya seperti gudang, ruang ibadah, dan kantin. Nah, dengan demikian, dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP atau MTS, pengelolaan sarana dan prasarana harus menuju pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan tingkat menengah pertama. Nah, ternyata kondisi lapangan terkait sarana dan prasarana masih ada sekolah yang kurang memadai seperti MTSN 1 Konawe Selatan. Nah, sekolah yang pernah menjadi objek penelitian tersebut masih banyak kekurangan dalam fasilitas sarana dan prasarana. Contohnya, ruang kelas yang kurang banyak. Nah, selain itu, perpustakaan yang disediakan sangatlah minim. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ruang atau lokal untuk pengadaan fasilitas perpustakaan seperti rak buku dan ruang untuk membaca. Terdapat perbedaan kualitas siswa secara umum dari sekolah yang memiliki laboratorium dengan yang tidak. Nah, adanya perpustakaan di sekolah atau sumber bahan ajar yang lengkap akan membuat siswa semakin mudah untuk belajar ilmu pengetahuan dibandingkan dengan sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya jelaskan tadi, maka fokus penelitian ini adalah yang pertama yaitu kurang maksimalnya pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, belum sesuainya sarana dan prasarana dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga yaitu masih banyaknya siswa yang kurang memelihara sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan potensi peserta didik. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di MTSN 1 Konawe Selatan. Nah, yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sarana dan prasarana di MTSN 1 Konawe Selatan. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana di MTSN 1 Konawe Selatan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di MTSN 1 Konawe Selatan. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan sarana dan prasarana untuk mencapai suatu kualitas dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini terdiri dari bagi sekolah. Nah, sebagai informasi dan masukan dalam upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang memadai bagi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Nah, yang kedua bagi guru. Nah, bagi guru dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pada tahun pelajaran yang akan datang. Nah, yang ketiga bagi peneliti. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan dapat mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya dan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun kajian teoritisnya, saya mengambil dua. Yang pertama yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, manajemen adalah serangkaian kegiatan yang ditata, dirancang, dikelola untuk mencapai suatu tujuan organisasi, sehingga hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan seorang manajer yang mampu mengelola atau memanage secara efektif dan efisien. Nah, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran.
Nah, sedangkan menurut Daryanto dalam Prasetyawan, prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Nah, berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam menunjang tujuan pendidikan dan menunjang pembangunan serta keterampilan dalam manajemen tersebut. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor pendukung terhadap sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai jenis sarana dan prasarana. Nah, untuk kepentingan pendidikan di suatu sekolah tertentu, keberadaannya sangat penting dalam suatu sistem organisasi sekolah. Hal ini disebabkan jika sarana dan prasarana tidak dikelola dengan baik, maka penurunan mutu dari sarana dan prasarana tersebut dapat terjadi dengan cepat. Nah, selain itu, jumlahnya akan cepat berkurang karena keteledoran atau bahkan karena pencurian. Nah, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam proses untuk menyelenggarakan dan mengawas atau pengawasan dalam sarana dan prasarana pendidikan dan juga dalam pengadaan sarana pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mencapainya tujuan tertentu. Nah, jika sarana dan prasarana pendidikan memadai, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu kualitas belajar. Nah, kualitas pembelajaran adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, di mana pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan aktivitas siswa, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar dalam proses pembelajaran. Adapun penelitian yang relevan dengan judul yang saya ambil yaitu yang pertama penelitian dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan proses pembelajaran di MTSN Selembah Kabupaten Sleman di Mugaharjo, Yogyakarta yang disusun oleh Verly Umul Mufliha. Nah, yang kedua ditulis oleh Dwi Nikasari dengan judul Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran di MI Mambaul Huda di Islamiyah Ngabar Ponorogo. Adapun metodologi penelitian, yang pertama yaitu jenis pendekatan. Nah, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang memungkinkan penyelidikan yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Nah, metode kualitatif dipilih karena kesesuaian dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap suatu hal, serta untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam rangka penelitian kualitatif, jenis penelitian studi kasus dipilih karena memberikan ruang bagi analisis mendalam terhadap fenomena yang spesifik. Nah, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kasus tunggal atau beberapa kasus yang dianggap representatif secara rinci. Nah, sehingga memungkinkan pengungkapan detail yang kompleks dari situasi atau konteks tertentu. Nah, yang kedua, waktu dan tempat. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 April 2025 di salah satu sekolah Islam yaitu MTSN 1 Konawe Selatan yang berlokasi di Jalan Kiai Agus Salim, Desa Lambusa, Kecamatan Kondah, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, yang ketiga, jenis dan sumber data. Nah, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu data primer. Nah, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau asli dalam sebuah penelitian atau investigasi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, atau metode penelitian lainnya yang melibatkan interaksi langsung dan subjek atau situasi yang diteliti, atau dalam istilah teknisinya responden, yaitu orang yang kita jadikan subjek penelitian atau orang yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Nah, yang kedua, data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian
Nah, data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah literatur seperti buku, jurnal, artikel, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti. Nah, yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya adalah yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Nah, jadi pada metode ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan data. Nah, yang kedua ada wawancara atau interview. Nah, wawancara adalah percakapan dengan yang dimaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Nah, dengan menggunakan metode ini, data yang sesuai dengan representatif dapat dikumpulkan di seluruh pihak. Peneliti wawancarai kepala madrasah MTSN 1 Konawe Selatan. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan, yakni seperti foto-foto yang ada di MTSN 1 Konawe Selatan, foto berupa budaya madrasah, kondisi di lapangan, dan sebagainya. Nah, dokumen tersebut digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian dan memberikan informasi yang lebih bagi proses penelitian. Nah, yang terakhir itu ada teknik analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Fadila Cut 2022. Analisis data adalah proses dalam menyusun atau mengelola data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini, analisis data menggunakan analisis data kualitatif, model interaktif yang terdiri dari yang pertama yaitu reduksi data. Nah, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Nah, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Yang kedua, ada penyajian data. Nah, penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Nah, penyajian data terbentuk tes, naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang agar menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, mudah diraih, sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Nah, yang ketiga ada kesimpulan data. Nah, menurut Salim dan Syahrum, kesimpulan ialah suatu gambaran yang utuh dari objek yang diteliti. Nah, cara penarikan kesimpulan ini didasarkan pada gambaran informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang ada pada penyajian data. Nah, kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Nah, kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian penyatuan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian.